Teman-teman, jangan dicontoh ya. Sampah merupakan bahan atau aktivitas manusia yang sudah tidak bisa digunakan lagi dari proses industri ataupun dari rumah. Dan sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik sendiri biasanya terdapat dari alam yang gampang diuraikan, sedangkan sampah anorganik biasanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti mineral, logam, dan ada bahan lainnya seperti plastik. Mari kita sama-sama membuang sampah ini ke tempat sampah. Sumber-sumber sampah. Sumber sampah ada 4. 1. Sampah pemukiman, perkantoran, dan perdagangan. Sampah tersebut disebabkan oleh sampah yang diperoleh dibuang langsung ke sungai. Sedangkan sampah perkantoran terdiri dari kertas, alat tulis, dan sebagainya. Yang kedua, sampah pertanian dan perkebunan. Sampah tersebut dihasilkan dari kegiatan pertanian yang mengandung bahan organik seperti jerami dan sebagainya. Ketiga, sampah bangunan dan gedung. Sampah tersebut diperoleh dari kegiatan pembangunan. Keempat, sampah khusus. Sampah jenis ini seperti sampah rumah sakit, seperti biomedis, alat pembedahan, infus, dan sebagainya. Pembagian sampah. Pembagian sampah ada 2. Yang pertama, garbage. Garbage adalah sisa pengolahan atau sisa makanan yang sudah membusuk. Yang kedua, rubbish. Rubbish ini adalah bahan-bahan sisa pengolahan yang tidak membusuk. Rubbish ini ada yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, dan sebagainya, dan ada yang mudah tidak terbakar seperti kawat, besi, kaleng, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan. Untuk dampak terhadap manusia sendiri yaitu kesehatan yang disebabkan oleh pengolahan sampah yang tidak memadai atau membuang sampah sembarangan yang tidak terkontrol dan dapat menimbulkan beberapa penyakit terutama diare, tipes, demam berdarah, dan dapat menyebar dengan cepat. Yang kedua yaitu cacing pita, di mana cacing pita ini tidak dapat menyebar memenuhi rantai makanan, di mana cacing ini dikonsumsi sebelumnya oleh hewan ternak melalui makanan yang berupa sisa ataupun sampah. Dan yang ketiga yaitu Namiramata. Namiramata ini sendiri terjadi di Jepang disebabkan karena masyarakat mengkonsumsi ikan yang sudah terkontaminasi sama beracun. Sampah beracunnya diantara yaitu berurai dan akumulator yang dibuang. Dampak yang kedua yaitu terhadap lingkungan. Dampak ini dapat melalui cairan yang dilepaskan sampah ke saluran drainase air tanah sehingga mencemari sumber air tersebut. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam. Dan yang selanjutnya yaitu dampak negatif dan positif dari pembuangan sampah. Yang pertama yaitu dampak negatif sampah, diantaranya itu musibah fatal. Contohnya yaitu bangkai burung yang terkubur di bawah timbun sampah yang akan menimbulkan bau busuk dan merusak tanah. Kemudian dampak positifnya yang menjadi lahan perekonomiannya sangat produktif bagi masyarakat dan sekitarnya. Banyaknya tumpukan sampah anorganik ini telah menimbulkan inisiatif baru dalam sektor ekonomi bagi masyarakat di sekitar PT. Oke, baik, melanjutkan poin dari teman-teman sekalian. Poin ketujuh, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuangan sampah. Apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuangan sampah? Agar pembuangan sampah itu tidak membahayakan bagi masyarakat sekitar ataupun kesehatan manusia, maka diperlukannya sebuah peraturan pembuangan. Yang pertama adalah cara penyimpanannya, yang kedua adalah cara pengumpulannya, dan yang ketiga adalah cara pembuangannya. Poin ke-8, penyimpanan sampah. Bagaimana sih cara yang baik dan benar dalam penyimpanan sampah? Yang pertama adalah terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan serta tidak mudah rusak. Yang kedua, harus ditutup dengan rapat agar bau menyengat tidak ada serta hewan ataupun sejenisnya itu tidak bisa masuk ataupun mengorek-ngorek sampah. Yang ketiga adalah ditaruh
di bagian luar rumah agar pengepul sampah itu mudah untuk mengambilnya. Poin ke-9, cara pembuangan sampah yang baik dan benar. Bagaimana sih cara yang baik dan benar dalam pembuangan sampah? Poin pertama, memisahkan antara sampah yang dapat didaur ulang serta sampah yang tidak dapat didaur ulang. Yang kedua, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, sampah basah pada tempatnya. Yang keempat, sampah basah itu dapat dijadikan sebagai pupuk organik. Sekian dari saya.